Shalom, selamat malam bagi kita semua. Terpujilah Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19, segala sesuatunya harus kita kerjakan dari rumah. Namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk terus mengucap syukur dan memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur kita bertemu lagi di ibadah online Pemuda GKPS Padang Bulan malam ini dengan tema The One and Only. Dan di sini kita akan sama-sama belajar satu tokoh Alkitab yang dapat kita teladani. Saat ini, mari kita bernyanyi dari tata ibadah kita nomor 1, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Shalom pemuda, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan juga boleh masih memberkati orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, terima kasih juga ya Tuhan, karena di masa yang sekarang ini pun, di masa-masa pandemi COVID-19, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga Tuhan masih boleh mengoreksi diri kami ya Tuhan dengan bercermin kepada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan lewat firman yang sebentar lagi yang akan kami dengarkan, kami boleh semakin dikuatkan, kami juga boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sharing firman kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang berotoritas ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami juga untuk kami boleh tetap fokus mendengarkan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekali lagi saya menyapa, Shalom pemuda, bagaimana kabarnya?
sudah hampir 3 bulan ya kita tidak bertemu, kita tidak melakukan aktivitas seperti biasa di gereja. Tidak ada latihan Rabu, tidak ada kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore. Kita hanya bisa menikmatinya lewat ibadah live streaming di rumah. Tentunya semuanya berbeda. Saya mau bertanya kepada kita semua di sini, apakah kita di sini ada yang sudah mulai bosan karena sudah di rumah saja selama 3 bulan kurang lebih? Ada yang mungkin bekerja dari rumah juga. Ada yang sudah bosan. Aduh kak, aku di rumah itu gini-gini aja kerjaanku. Aku rindulah buat mahasiswa nih ya. Aku rindu kuliah. Aku rindu ketemu sama teman-teman kuliahku. Aku rindu mengerjakan tugas secara langsung. Cie. Dan juga kepada mahasiswa yang sedang tugas akhir. Aku rindu nih kak bimbingan langsung sama dosen pembimbingku. Aku mau pengen cepat tamat. Ya, bagus dong ya kan. Ada juga yang mungkin rindu jalan-jalan. Ada yang rindu belanja-belanja ke mall. Ada juga yang mungkin yang buat seksi-seksi nih. Rindu buat intern. Rindu juga ya pemuda buat latihan Rabu, buat latihan core, dan banyak lainnya. Dan saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang berbeda-beda ya. Tidak apa-apa. Kita yakin bahwa ini akan cepat berlalu. Mari kita buka Alkitab kita langsung aja dari Kitab Mazmur ayat 1 sampai 9. Diambil Alkitabnya ya, dibaca dong. Udah dapat? Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita dan teman-teman boleh mengikutinya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman jika sudah pernah membaca seluruh kitab Mazmur, isinya itu berbeda-beda ya. Ada yang tentang pujian, pengakuan dosa, tentang doa-doa, ratapan, dan yang lainnya. Kalau di Mazmur 3 ini, kita boleh lihat Mazmur ini tergolong Mazmur ratapan. Tapi tidak semuanya ratapan. Di ujung pasal ini, ada Mazmur pujian. Jadi, Mazmur 3 ini termasuk Mazmur ratapan dan Mazmur pujian juga. Kita mau belajar dari si pembuat Mazmur ini. Siapa dia? Kita perhatikan ayat 1. Mazmur Daud. Jadi kita mau belajar dari si Daud ya. Kita baca di ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Lah, kenapa dia lari dari anaknya? Biasanya nih ya, kalau di kita-kita ya, yang ada itu anaknya yang kabur dari orang tuanya, anaknya yang lari dari orang tuanya, entah karena perdebatan, karena salah paham, dan apapun itu. Nah, ini kenapa terbalik yang dialami si Daud? Dia yang lari dari anaknya. Kenapa dia lari? Nah, teman-teman, si Daud lari karena pasti ada sesuatu ya, gitu. Jadi si Absalom ini
dia ingin mengangkat dirinya menjadi raja. Pada saat itu menggantikan si Daud. Gitu. Nah, emang kenapa rupanya kalau dia jadi raja? Kenapa harus lari bapaknya ya? Kenapa harus lari si Daud? Kita mau baca dari 2 Samuel 15 ayat 14. 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang. Jadi teman-teman, si Absalom ini tidak hanya ingin mengangkat dirinya menjadi raja pada saat itu, tapi di sini dia juga sepertinya ingin mendatangkan celaka atas si Daud dan memukul kota dengan mata pedang. Berarti kemungkinan perang ya gitu. Nah, bagaimana ya perasaan si Daud ketika anak kandungnya mengkhianati dia? Kira-kira teman-teman bisa bayangkan nggak? Pasti dia takut dan khawatir. Karena takut dan khawatir lah makanya dia lari. Iya kan? Dia takut dan khawatir. Dia takut celaka, bahkan tidak hanya dia yang celaka, dan kota itu juga akan celaka. Dan kemudian teman-teman, apa yang dirasakan si Daud selain takut dan khawatir pada saat itu adalah si Daud itu merasa sedih. Kita baca dari 2 Samuel 15 ayat 30. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Teman-teman, si Daud menangis. Dia sedih. Jadi selain takut dan khawatir, si Daud juga sedih. Ya iyalah, dia sedih. Anaknya sendiri loh, orang yang dikasihinya, mengkhianati dia. Bahkan ini mendatangkan celaka kepadanya. Pastilah dia sedih. Dibuktikan dengan dia menangis dan katanya di sini dia berjalan dengan tidak berkasut. Seorang raja berjalan dengan tidak menggunakan kasut. Bagaimana ya? Itulah saking dia sedihnya teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi, si Absalom anaknya yang mengkhianati dia. Lanjut, apa yang dirasakannya? Selain takut, khawatir, dan sedih. Ternyata si Daud ini juga menyadari bahwa semua yang dialami itu tidak terlepas dari dosa-dosanya di masa lalu. Jadi dia tahu konsekuensi dosa yang dia lakukan. Teman-teman boleh mengingat kalau si Daud kemarin, dia pernah jatuh dalam dosa. Ketika dia mengambil si Bathsheba, istri Uria, menjadi istrinya, dan dia membunuh si Uria. Pada saat itu, Allah menegurnya melalui Nabi Nathan, kalau anak yang dikandung si Bathsheba itu akan mati. Iya kan, ingat kan? Dan di sini di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11, 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah teman-teman, sekalipun Daud sudah mengakui setiap kesalahannya dan dia sudah meminta ampun kepada Tuhan, dosa tetaplah dosa. Dia memiliki ganjaran atas dosa yang ia lakukan. Jadi dia di sini si Daud menyadari betul bahwa yang dialaminya itu merupakan konsekuensi dari dosa yang ia lakukan. Dan juga teman-teman ingatlah, artinya di sini kita tidak boleh ya sembarangan dengan dosa, jangan bermain-main dengan dosa. Dan kemudian karena si Daud menyadari bahwa
itu adalah ganjaran dari atas dosa-dosanya, dia tetap tunduk pada Allah, dia tidak memberontak, dia tidak menyalahkan Tuhan atas keadaan itu, tidak. Dia tetap tunduk pada Allah bahwa yang dialaminya itu ya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Artinya dia tidak sendiri juga ya menghadapi itu gitu. Lalu di ayat 2 dan 3 di sini semakin jelas masalah apa sebenarnya yang dirasakan si Daud pada saat itu. Dia mengalami masa-masa krisis, teman-teman. Iyalah, kenapa? Karena anaknya sendiri sudah mengkhianati dia. Kalau dikatakan di ayat 2 di situ, betapa banyaknya lawanku. Dia memiliki banyak lawan. Siapa lawannya? Anaknya, pengikut anaknya. Dan masih banyak yang tidak suka dengan si Daud. Kemudian, apalagi katanya? Banyak orang yang bangkit menyerang. Jadi, orang-orang yang tadi lawannya itu mau menyerang dia, tidak hanya benci tapi juga mau melawan si Daud. Bagaimana perasaan si Daud pada saat itu? Pasti sangat takut, sedih, khawatir, dan seperti yang tadi, pasti sangat hancur. Dan teman-teman, yang parahnya lagi, banyak orang yang merendahkan dia. Perhatikan di ayat 3. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Banyak orang yang berkata seperti itu. Udahlah, si Daud itu tidak akan ada yang menolong, kayak gitu. Dia raja loh, yang diurapi Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia sebagai raja. Sanggup rakyat, orang-orang musuhnya itu mengatakan seperti itu. Bagaimanalah perasaan si Daud pada saat itu? Berarti sangat sedih. Tapi teman-teman, sikap Daud pada saat ini tidak menyerah. Dia tidak berontak sama Tuhan. Kita mau lihat, kayak mana sih respon si Daud menghadapi masalah yang saat ini dia alami, yang saat itu dia alami. Apakah dia mau bilang, udahlah Tuhan, aku udah capek, dari dulu kayaknya aku punya masalah-masalah aja lah. Dari Saul yang ngejar-ngejar aku lah, apalagi, banyak sekali lah yang dialaminya gitu ya. Apalagi semasa Saul yang ngejar-ngejar dia. Bisa aja si Daud ngeluh sama Tuhan, udahlah Tuhan, aku udah capek. Kenapa aku terus mengalami masa-masa sulit? Yang dulu itu si Saul, sekarang anakku. Tapi lihat yang membedakan si Daud di sini. Di ayat 4 dan 5. Si Daud berdoa, berseru, dan berharap kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, tapi dia berdoa, berseru, dan berharap kepada Tuhan. Apa isi doanya? Apakah isi doanya, ya Tuhan, biarlah anakku berubah. Ya Tuhan, mati aja aku. Enggak, teman-teman. Perhatikan apa isi doanya. Dia bilang adalah, dia mengandalkan Allah. Iya kan? Kalau kita perhatikan di situ, di ayat 4 dikatakan, tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dan kemudian, engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Jadi si Daud, selain berdoa dan berseru kepada Tuhan, dia juga mengandalkan Tuhan. Di sini, Daud benar-benar mengenal siapa Allah yang bersama dia selama ini. Gitu. Jadi, Daud berseru, berdoa kepada Tuhan itu tidak asal-asalan, karena dia tahu siapa Tuhan yang dia kenal selama ini, Tuhan yang dia sembah selama ini. Ingat ketika Daud menjadi gembala, siapa yang memampukan dia melawan binatang-binatang buas? Ketika Daud melawan Goliat, ketika Daud melawan orang Filistin, bahkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Tuhanlah yang melindungi dia, dan dia mengalami itu sendiri, teman-teman. Dia melihat, merenungkan apa yang dikerjakan Tuhan padanya di waktu yang lampau, dan itu yang tetap dia yakini. Dia mengalami Allah, dia mengenal Allah, dia tahu siapa Allah yang mengangkat dia menjadi raja, dan yang selalu menjawab doa-doanya, dan selalu
menjadi tempat perlindungannya, sehingga ketika dia berdoa, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan perisainya, karena dia benar-benar mengenal siapa Allah yang dia sembah selama ini. Jadi begitu juga dengan kita. Apakah kita mengenal Allah yang kita sembah selama ini? Ya, kita bilang Allah baik. Kenapa kita bilang Allah baik? Ya, kita bilang Allah itu Maha Pengampun. Kenapa kita bilang Allah itu Maha Pengampun? Apakah ketika kita mengatakan itu, kita benar-benar memiliki pengalaman bersama Tuhan? Apakah kita memang benar-benar sudah mengalami itu gitu? Nah, yang kemudian teman-teman di ayat 6 dan 7. Di sini berisi apa yang dirasakan Daud setelah dia datang berdoa, berseru, dan berharap dan mengandalkan Allah. Yang pertama dia dapatkan itu adalah ketenangan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kalau kita lagi banyak masalah, pasti kita tidak bisa tidur karena bawaannya stres ya. Tetapi di sini si Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Dia bisa tidur. Berarti dia mendapat ketenangan. Setelah dia berdoa, setelah dia berseru kepada Tuhan, setelah dia mengandalkan Tuhan, setelah dia mengenal siapa Tuhannya, setelah dia memuji Tuhannya, dia mendapat ketenangan. Allah memberikan itu kepadanya, teman-teman. Perhatikan kata tidur. Dia bisa tidur. Artinya, ya, dia tenang. Masalah itu tidak mengganggu dia ya, gitu. Dan kemudian, apalagi yang didapatnya setelah dia datang dan berseru kepada Tuhan, yaitu kekuatan baru. Perhatikan kata bangun. Kita bangun, artinya kita memiliki kekuatan. Berarti si Daud di sini mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Kemudian, apalagi yang dirasakannya setelah dia datang berdoa kepada Tuhan, yaitu si Daud tidak takut lagi. Perhatikan di ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi si Daud yang tadinya, bandingkan ketika dia di awal, dia gitu takut, dia lari, tapi setelah dia datang dan berseru kepada Tuhan, dia tidak takut teman-teman. Dia tidak takut, sekalipun puluhan ribu orang katanya siap mengepung. Berarti si Daud itu bisa berkata begitu karena dia sudah memiliki kekuatan baru tadi dari Tuhan, dan dia sudah mendapatkan ketenangan, dan dia menjadi tidak takut untuk menghadapi musuh-musuhnya. Berbeda ya tadi sama yang dia di awal. Nah, lanjut di ayat 8, Daud semakin mengandalkan Tuhan. Doa-doanya dihidupkan dan didorong. Di situ dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Jadi setelah si Daud memiliki kekuatan yang baru tadi, dia semakin mengandalkan Tuhan gitu, semakin percaya diri datang kepada Tuhan untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan berkat atas umatmu, Selah. Daud meyakini pertolongan Tuhan dan tetap memuji Allah, sekalipun masalah yang dihadapinya belum selesai. Jadi setelah dia mendapatkan kekuatan baru, dia kembali datang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu pasti menolongnya. Si Daud pun sanggup memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan sesulit itu, setelah dia berdoa, dia sanggup memuji Tuhan. Nah, itulah cerita dari si Daud dari Mazmur 3 ini. Apa aplikasinya dan kesimpulannya bagi kita pemuda yang bisa kita pelajari dari si Daud? Saya mau bertanya kepada kita semua, apa masalah kita saat ini? Apa yang sedang kita alami saat ini? Ya, mungkin masalah yang terlihat bisa dari studi, ya IP yang berantakan, atau mungkin dosen pembimbing yang galak, dosen killer yang dapat nilai jelek, atau bisa jadi masalah yang kita alami di keluarga, hubungan anak dan orang tua yang sedang tidak baik, saudara sama saudara juga sedang tidak baik, atau juga kita ada mungkin mengalami masalah di pekerjaan, ya yang gaji tidak sesuai dengan yang kita kerjakan, yang teman-teman tidak mendukung kita, bos yang galak mungkin, atau seperti yang saya alami, belum mendapat pekerjaan, atau mungkin masalah teman hidup.
yang tidak kunjung datang, atau yang semakin hari hubungan semakin tidak baik, semakin banyak berselisih paham, atau juga kita sekarang sedang mengalami masalah kesehatan. Ada penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh-sembuh, atau penyakit orang tua, atau penyakit saudara yang juga tidak kunjung sembuh, atau kita sedang mengalami masalah di pelayanan. Ini nih buat pengurus nih, mungkin komunikasi antar seksi tidak bagus, komunikasi seksi dan pengurus juga yang mungkin sedang bermasalah, atau apapun itu. Apa yang kita rasakan sekarang? Apa masalah kita? Coba kita merenungkan sejenak gitu ya. Atau bisa jadi masalah yang tidak terlihat ya. Mungkin ya, aku nggak ada masalah loh, Kak, gitu ya. Nggak ada masalah di studi, semua lancar, keluarga baik-baik saja, pekerjaan lancar, teman hidup ya aman, kesehatan baik, pelayanan juga baik. Tapi hati-hati loh, jika kita melihat lagi ke dalam diri kita, bisa jadi kita mengalami masalah di karakternya ya. Bisa jadi kita sedang bermasalah, kita memiliki iri hati. Oh, sikit-sikit melihat orang, oh pantas aja dia kayak gini, dia itu pasti kayak gini 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 gini. Nah, pantang lihat orang berhasil, ya kan? Atau mungkin juga kita mengalami masalah karakter seperti rendah diri. Ayo, apa bedanya rendah diri dengan rendah hati? Ya, rendah diri itu ketika diseringkan jadi MC misalnya nih nanti ya, enggak lah kak, aku nggak bisa, aku masih baru kak, aduh nantilah yang lain aja ya kak, ketika diseringkan mungkin jadi PTK, enggak lah kak, nantilah ya, belum bisa, gak ada baju hitam putihku kak, atau ketika diseringkan jadi pemusik, aduh enggak kak, aku masih malu-malu. Padahal sebenarnya dia bisa loh, itu rendah diri teman-teman, itu masalah loh, hati-hati dengan itu. Dan bisa jadi juga kita masalah karakter yang lainnya itu sombong, baru kayak gitu, baru kayak gitu, aku aja yang gini 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 ya, tanpa disadari dia sudah sombong gitu ya. Dia jelek aja pun banyak kali tingkahnya, setiap datang ke pemuda kayak gini pun, nah itu sikap yang tidak boleh kita pelihara, itu masalah loh teman-teman gitu. Kemudian ada sikap egois, ya udahlah aku nggak peduli lah, udahlah yang penting aku nggak dirugikan, ya yang penting programku jalan, yang penting aku nggak nyakiti orang lain. Oh tidak bisa, itu juga masalah loh teman-teman. Jika dibiarkan ini bisa merusak pelayanan juga mungkin ya, apalagi kita di pemuda. Bayangkan kalau semua kita pemuda tidak peduli, ya udahlah program berjalan nggak berjalan, cuma programnya itu, udahlah dia nggak datang latihan Rabu juga, udahlah nggak masalahnya itu. Gimana kalau semua kita memiliki sifat itu, masalah loh, hati-hati. Kemudian ada juga nih masalah yang mungkin juga kita alami, setiap orang pasti mungkin mengalami ini, malas. Siapa di sini malas nih, apalagi selama 3 bulan? Ya pasti saya juga tidak terlepas ya dari itu. Ya malas, malas. Malas ngapain? Malas saat teduh, mungkin ya. Udahlah nggak ditanya PKK ku, udahlah nggak ditanya-tanyanya di pemuda lagi. Ya nggak kelompoknya kami. Ya malas. Nggak cuma malas itu, malas belajar. Udahlah, kalau ada tugas saja dikerjain. Atau malas yang lain-lain. Malas mengerjakan aktivitas yang disuruh orang tua misalnya. Itu aja pun disuruh mama ini, itu aja disuruh bapak ini ya kan. Dan itu semua masalah kita. Bisa terjadi di dalam setiap pribadi kita gitu. Nah, atau mungkin ada di sini kita yang merasa tidak punya masalah. Yakin gak punya masalah. Mulus amat hidup lo. Coba deh telusuri lagi. Mungkin yang kayak tadi yang saya bilang, ada masalah yang terlihat, ada yang masalah tidak terlihat. Coba kita merenungkan sejenak. Jangan ya sombong gitu. Kayak tadi si Daud, dia melihat dirinya, mengakui setiap apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya gitu. Ayo kita cari tahu dulu sekarang apa yang menjadi masalah kita. Kemudian perenungan yang berikutnya adalah saat kita menghadapi masalah-masalah tersebut, mengalami masalah-masalah tersebut, apa yang kita lakukan?
Ayo, siapa di sini kalau lagi banyak masalah, stres dan ngeluh? Aduh Tuhan, capek kali lah. Aduh, teruslah, belum lagi selesai ini, udah datang ini. Belum lagi selesai ku bikin bab 3 aku, Tuhan udah dicoret lagi ini. Aduh, kayak mananya? Aduh, banyak kali masalahku yang datang. Siapa di sini yang seperti itu? Ada? Aku juga mau ya sesekali gitu. Atau ada mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita bersembunyi. Arti bersembunyi di sini, ah udahlah, aku gak usah lah lagi datang ke pemuda. Nanti orang tahu banyak kali masalahku. Ah udahlah, aku gak usah lagi ikut-ikut kegiatan apapun itu di kampusku. Nanti orang tahu masalahku. Hey, jangan bersembunyi gitu ya. Ada juga di sini orang yang ketika menghadapi masalah, dia jadi pura-pura bahagia. Halo, kalau datang kalau bertemu dengan teman-temannya, halo, apa kabar? Senyum meriah, tapi dalam hati siapa yang tahu ya kan sedih, menangis ketika sendiri di kosan atau di kamar, menangis meratapi diri sendiri. Kok gak ada yang peduli sama aku? Ya iyalah, orang dia menghadapinya dengan pura-pura bahagia, pura-pura ya, belum betul-betul, bukan betul-betul bahagia. Kemudian ada juga orang yang menghadapi masalah itu mungkin dengan shopping, habis-habisin uang. Sekarang mungkin enggak lah ya, karena mall-mall masih pada tutup. Ada yang jalan-jalan, ada yang mungkin curhat sama kawan, yang kamu teleponan. Iyalah, aku begini gini 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 gini. Ya nggak salah sih curhat, tapi kalau curhatnya terus-terus itu aja sampai berulang-ulang, terganggu dong orang-orang yang di sekitarnya, ya kan? Atau mungkin ada yang menghadapi masalah dengan membuat sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya seperti main TikTok. Nggak salah ya, tapi jangan berlebihan dong, sampai lupa waktu, sampai nggak kerjain tugas rumah karena main TikTok, main HP terus ya kan. Nah, teman-teman yang mau kita pelajari dari sini, kita mau belajar dari si Daud. Kita lihat, si Daud ketika menghadapi masalah yang tadi, yang dilakukannya adalah apa? Berdoa, berseru, dan berharap pada Allah. Jadi teman-teman, saat kita memiliki masalah, ingatlah ini. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa, berseru, dan berharaplah kepada Allah. Karena satu-satunya yang menjadi tempat pertolongan kita itu hanyalah Tuhan. Yang kemudian yang kedua adalah andalkanlah Allah sebagai satu-satunya penolong yang setia. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Ya, iyalah kak, aku berdoanya aku kalau ada masalahku. Tapi aku berdoanya kak kalau banyak masalahku. Tapi itulah kak, aku masih khawatir, aku masih takut. Itulah, aku berdoanya selalu biar aku dapat pekerjaan. Tapi gak apa-apa lah kali ini ya, aku pakai orang dalam. Hei teman-teman, kita mau diingatkan di sini bahwa artinya kita berdoa itu sungguh-sungguh menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tidak ada kata tapi-tapi dong gitu. Dan mengandalkan Tuhan itu eh, harus serius gitu. Artinya waktu kita sudah berdoa, kita menyerahkan segalanya, ya kita bukan mengikuti apa yang menjadi jalan pikiran kita, tapi kita mau mengikuti apa kata Tuhan. Jadi tetap ya yang dilakukan itu, kalau kita mendapatkan solusi ya tetap mengandalkan Tuhan, ya tetap berdasarkan firman Tuhan. Yang kemudian yang kita lakukan adalah selain berdoa, mengandalkan Allah, kita harus knowing God, mengenal Allah. How to knowing God? Bagaimana kita boleh mengenal Allah? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Akui setiap kelemahanmu, ketakutanmu, semua hal yang kau rasakan saat ini. Tidak apa-apa dong, seperti si Daud tadi dia mengakui bahwa ya dia berdosa gitu. Ya Tuhan, musuhku banyak, ini yang kualami gitu. Ya kita juga begitu. Kalau mau mengenal Allah itu kita kenali diri kita mengakui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu kok, tapi Tuhan butuh pengakuan dari kita. Dan kemudian setelah kita mengakui semuanya itu, semua kelemahan kita kepada Tuhan, mari kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita melaksanakan disiplin rohani kita agar hubungan pribadi dengan Tuhan itu tetap terlaksana. Tidak hanya sebatas dilaksanakan ya sebagai rutinitas. Ya kak, aku saat itu aku doa,
pribadi, aku berjam doa sama teman-temanku, aku punya Bible reading yang bagus, tidak seperti itu. Tapi bangun relasi yang intim dengan Tuhan ini adalah benar-benar kita boleh mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita setiap harinya. Dan kemudian setelah kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, hiduplah taat. Jadikan firman sebagai cermin. Jadi ya udah saat teduh, tapi gak ngerjain firman, sama aja dong. Udah rajin beribadah, bersekutu sama pemuda, tapi hidupnya masih aut-autan. Ya sama aja dong, gitu. Jadi kita bisa mengenal Allah ketika kita juga sudah mau hidup taat dan menjadikan firman itu sebagai cermin dalam kehidupan kita. Jadi, kalau hal ini sudah kita lakukan, teman-teman, ketika kita sudah mau mengakui kehadiran Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan kita mengerjakan disiplin rohani kita, dan kita hidup taat, kita akan mengalami Tuhan setiap hari. Ada amin? Iya, pasti kita akan mengalami Tuhan setiap hari. Kita akan merasakan setiap sifat-sifat Allah itu, kita akan rasakan setiap hari. Dan kemudian teman-teman, kita akan mendapat ketenangan, kekuatan yang baru, dan rasa aman saat kita mau sungguh-sungguh berdoa, berseru, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Ya, terlepas dari semua apapun masalah kita saat ini, ketika kita benar-benar mau datang berdoa kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita, mengenal Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan yang baru seperti si Daud tadi. Sehingga kita mampu tetap berdoa, sekalipun doa itu belum dijawab ya. Kita mampu tetap meyakini bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, gitu. Sekalipun kita mungkin belum mendapat solusi atas apa masalah yang kita rasakan dan alami sekarang, tapi kita tetap memiliki keyakinan kalau kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan sekalipun masalah kita belum selesai, jawaban doa belum tampak, yang diinginkan belum terjadi, kita akan mampu memuji Tuhan dalam penantian kita. Iman percaya kita akan semakin kuat, sama seperti Daud. Sekalipun dia belum ditolong pada saat itu, tapi dia sudah meyakini bahwa Tuhan akan menolong dia. Imannya semakin kuat, dan dia semakin percaya kepada Tuhan. Dan teman-teman, tidak lupa selain berdoa, berseru kepada Tuhan, tetaplah berusaha. Ya, jangan dong diam-diam aja, ya kan? Yang tadi itu, ya lakukanlah sesuatu yang menurutmu benar, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cuma diam, berdoa, nggak selesai dong masalahnya, gitu ya. Kita juga harus melakukan sesuatu, biar Tuhan juga boleh menjadikan itu sarana untuk menolong kita. Dan tetaplah mengimani bahwa God is the one, salah ya, God is the one and only. Jadi jadikanlah Allah satu-satunya penolong kita yang setia, tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita menyerahkan segala sesuatunya, karena kita tidak dapat mengandalkan apapun di dunia ini, siapapun, sekalipun itu orang tua kita, saudara kita, teman akrab kita, pacar kita, atau siapapun itu. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita hanya bisa mengandalkan Allah. Jadikanlah satu-satunya Allah sebagai sumber pengharapan kita, sebagai sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, dan biarlah kiranya ini yang menjadi keyakinan kita setiap hari, dan membuat kita semakin ya, yang terakhir, penutup ya, karena sudah sangat lama. Ya, kita semua sekarang mengalami masalah yang sama, yaitu khusus untuk masalah pandemi COVID-19. Mari kita sebagai pemuda gereja menghadapi masa sulit ini dengan sikap yang berbeda, yaitu tetap berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memulihkan negeri kita ini tepat pada waktunya. Jadi walaupun
kita di rumah aja, tetaplah kita mendoakan negeri kita ini ya, agar segeralah cepat berlalu COVID-19 ini. Dan kemudian, taatlah pada setiap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan jadi orang yang jugul, jangan pemuda yang jugul. Istilahnya, kok udah dibilang di rumah aja lah. Atau banyak aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya diikutin. Kita harus taat, kita harus tunjukkan bahwa kita berbeda. Kemudian, tidak sebatas saat, tapi jangan pasrah dan berleha-leha. Ya karena di rumah aja ya udahlah, malas-malasan nonton film Korea terus harian, atau ya nggak ngerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Tapi tetaplah melakukan sesuatu yang bermanfaat, tetaplah produktif semaksimal mungkin. Apa yang bisa kamu lakukan, ya lakukan gitu. Lakukanlah hal-hal yang bisa menolong orang lain, atau hal kecil, sekecil apapun itu, dan atau berusahalah berkarya dan berkontribusi sekecil apapun itu untuk sesama, lingkungan, atau bahkan untuk negara ini. Jadi sampai di situ, tetaplah semangat. Ingatlah bahwa kekuatan kita hanyalah daripada Tuhan. Maka dari itu kita harus tetap berharap, berdoa, dan menjadikan satu-satunya Tuhan adalah sebagai penolong kita. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Semoga segera kita bisa beribadah juga dalam keadaan normal seperti biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan boleh mengajari kami boleh belajar dari Daud bagaimana dia berharap dan berseru berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Engkau satu-satunya penolong ya Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga ya Tuhan, kami mau belajar juga dari Daud ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh tetap berseru berdoa kepadamu dalam keadaan sulit yang kami alami. Kami bahkan mampu memuji Engkau ya Tuhan, dan kami boleh tetap dengan sabar menanti-nantikan jawaban dari Tuhan ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang menolong kami juga menjadi pemuda yang taat kepada Tuhan, dan juga ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami ya Bapa di tengah kondisi COVID-19 ini tetap Tuhan pakai boleh menjadi berkat ya Tuhan, dan kami tidak membuang-buang waktu kami, tapi kami boleh memanfaatkan waktu kami dengan sebaik mungkin, melakukan hal-hal yang bermanfaat juga ya Tuhan, yang juga bisa menolong orang-orang di sekitar kami juga ya Bapa. Jadi juga ya Tuhan, kami mau berdoa, ampunilah kami ya Tuhan jika selama melakukan ibadah ini kami mendukakan hati Tuhan, dan jika selama menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, aku mendukakan hati Tuhan, kiranya Engkau mengampuni ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menguduskan kami dari kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang menjadi kami agar kami setiap hari boleh semakin taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Kami sampaikan dalam perantaraan anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan sharing firman dari kakak kita. Mari kita belajar dari tokoh Daud yang mampu mengucap syukur dan terus berpengharapan pada Tuhan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan setiap kesulitan kita lewat doa, karena doa adalah jembatan bagi kita untuk mengadu pada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Tata Ibadah nomor 4, Jembatan Doa.
kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Allah pemilik hidup kami, Allah yang selalu kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah pemilik hidup kami yang terus senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa, yang masih tetap selalu menjagai kami. Bahkan di sepanjang 1 minggu ini Engkau yang masih terus memberkati kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang masih memberikan kami kesehatan, dan setiap apapun yang bisa kami kerjakan, Engkau yang terus menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Bahkan kami juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang masih boleh kami nikmati, bahkan untuk kecukupan dana, untuk kesehatan kami, bahkan dalam setiap proses yang kami lalui, Tuhan yang masih terus menjagai kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan, untuk malam hari ini Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk setiap pemuda, sehingga kami bisa mengadakan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama bertemu tatap muka ya Tuhan, tapi Engkau yang masih terus memberikan kami setiap kesempatan bagaimana kami bisa berusaha untuk terus bisa mengisi diri kami ya Tuhan. Bahkan malam hari ini kami bisa belajar tentang satu tokoh, yaitu belajar tentang Daud. Bagaimana dengan ketaatan dia, bagaimana dalam penyerahan hidupnya, ketika pun dalam setiap apapun kondisi yang dihadapinya, tapi dia mau terus berserah penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dilalui oleh Daud. Biarlah kami juga mau belajar seperti Daud ya Tuhan. Di masa-masa seperti ini, Engkau yang mengajari kepada kami, supaya kami tidak lupa untuk tetap selalu berserah kepada Tuhan, supaya kami tidak lupa untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang begitu baik. Kami percaya Engkau yang tidak akan pernah melepaskan kami menjalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Ajari kami untuk tetap selalu terus berserah penuh kepada Tuhan, dan mau terus percayakan hidup kami kepadamu ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk semua pemuda dalam pekerjaan, bahkan dalam masa-masa studi kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih di masa-masa saat ini Engkau terus masih memberikan kami kekuatan ketika dalam masa-masa perkuliahan ya Tuhan, yang kami tetap harus belajar dari rumah ya Tuhan. Engkau yang tetap selalu memberikan kami semangat di masa-masa kami harus berada di rumah, tapi Engkau yang terus menuntun kami dan menghilangkan rasa bosan itu dalam diri kami, sehingga kami bisa mengikuti setiap perkuliahan yang bisa kami ikuti yang diberikan oleh kampus ya Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk pekerjaan di setiap pemuda yang masih bisa dikerjakan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Walaupun dalam masa-masa seperti ini kami harus bekerja di luar, tapi biarlah kami bisa menjaga kesehatan kami, dan Tuhan yang tetap selalu menjagai kami, kami bisa menghindari dari setiap hal-hal yang bisa mencoba untuk mengganggu kesehatan kami ya Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa untuk pemuda yang mungkin dengan masa-masa seperti ini, yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau bahkan harus berada di rumah dulu ya Tuhan. Tuhan, biarlah di masa-masa seperti ini semakin membuat kami mau terus akhirnya mengevaluasi diri ya Tuhan, sehingga kami semakin akhirnya mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Biarlah di masa-masa seperti ini kami semakin banyak memiliki waktu kami berdua bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang dalam hidup kami. Kami memang merindukan ya Tuhan, bagaimana kami bisa kembali lagi di masa-masa seperti yang dulu kala ya Tuhan. Kami akhirnya bisa bertemu kembali bersama dengan pemuda. Tapi biarlah di waktu itu kami menantikan waktunya Tuhan, sehingga kami bisa kembali, bisa mengerjakan setiap aktivitas kami dan bahkan kegiatan pemuda dengan seperti biasanya ya Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk pemuda dalam masa-masa penantian teman hidup, bahkan ya Tuhan dalam masa-masa penantian pekerjaan juga ya Tuhan. Engkau yang memberkati dalam masa-masa penantian kami semakin mau mengandalkan Tuhan. Biarlah kami semakin mau terus menggumulkan akan apa yang Tuhan inginkan, akan apa yang Tuhan rencanakan untuk kami, bahkan masa depan kami ya Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati keluarga kami, bahkan orang tua kami. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, yang orang tua kami yang sedang ada di kampung ya Tuhan, yang terus mau berjuang ya Bapa. Biarlah melalui mereka kami semakin terus merasakan bagaimana berkat kebaikan Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan yang Engkau percayakan untuk terus mendidik kami
Kami mau terus mendengarkan setiap arahan mereka, setiap nasihat yang mereka berikan ya Tuhan. Karena kami adalah milik Tuhan dan kami percayakan hidup kami hanya kepadamu ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pengurus pemuda ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati untuk pengurus pemuda dalam masa-masa seperti ini, juga bisa mau memantau setiap pertumbuhan dari pemuda, bisa akhirnya mau memfollow up setiap apa yang dirasakan oleh pemuda ya Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap seksi, baik seksi kelompok kecil, seksi kerohanian, seksi KPS dan seksi persembahan pujian. Biarlah juga kami ya Tuhan sebagai seksi juga bisa akhirnya mempunyai kreativitas sendiri di masa-masa seperti ini, apa yang bisa kami kerjakan untuk akhirnya bisa mengisi setiap pemuda ya Bapak. Tapi Bapak, biarlah walaupun tidak seintens yang bisa kami kerjakan ya Tuhan, tapi kami secara pribadi pemuda mau berjuang sendiri untuk mengisi diri kami ya Tuhan, untuk mengisi tangki rohani kami dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi itu tidak menghambat, tidak menggoyahkan iman kami untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami bisa pelajari pada malam hari ini. Kami bisa belajar tentang Daud. Biarlah itu bisa menjadi pedoman kami, dan kami mau terus berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk kesalahan, bahkan dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Biarlah dalam masa-masa seperti ini juga ya Tuhan, kami mau terus mengevaluasi diri kami mau terus mengkoreksi diri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, Tuhan evaluasi diri kami setiap hari ya Tuhan, sehingga setiap hari kami mau terus diperbarui dan diperbaiki oleh Tuhan, sehingga setiap hari ada perubahan dalam diri kami, dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segalanya. Engkau adalah Allah kami yang begitu baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka dalam setiap mengambil setiap kebijakan, bahkan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam penanganan setiap masa-masa seperti ini ya Tuhan. Baik dalam penanganan masa COVID-19, bahkan dalam penanganan kesehatan, bahkan perekonomian, apapun yang terjadi di bangsa kami mau serahkan pemimpin kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga ketika apapun yang mereka putuskan, biarlah itu yang terbaik untuk bangsa ini, untuk masyarakat Indonesia. Dan kami pun sebagai masyarakat Indonesia mau terus mendukung setiap apapun yang menjadi keputusan bagi pemimpin kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama berpegang tangan, bersatu untuk akhirnya mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang sedang merebak pada saat ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk masyarakat, bahkan untuk kami, biarlah kami tetap mau patuh dan taat akan setiap arahan dan protokol dari pemerintah ya Tuhan. Kami mau dan kami merindukan ya Tuhan bagaimana terjadi perubahan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami merindukan pemulihan terjadi bagi bangsa kami, dan biarlah Engkau yang menolong kami baik melalui kami Tuhan, pemuda yang Kau pakai, pemuda GKPS pada bulan. Biarlah melalui kami pemuda akhirnya kami bisa menaburkan setiap kebaikan, dan bahkan kami bisa mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kami untuk akhirnya bisa sama-sama menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan untuk setiap pemuda. Biarlah ya Tuhan di masa-masa seperti ini juga kami mau terus Tuhan pakai, dan kami siap untuk akhirnya mengambil bagian apa yang bisa kami kerjakan ya Tuhan, sehingga hidup kami tetap bisa terus memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah otoritasmu saja yang jadi dalam hidup kami satu persatu. Di dalam putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sudah berada di akhir ibadah kita, dan sebagai komitmen kita, mari kita terus berpengharapan pada Tuhan dan terus mengucap syukur atas berkat Tuhan yang diberikannya pada kita. Kita bernyanyi dari tata ibadah nomor 6, Sering ku tak mengerti jalan Tuhan, namun kita percaya bahwa jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kepada kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia kepada kami, khusus untuk pemuda GPS Padang Bulan Tuhan. Kami sudah tadi mendengar beberapa firman dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkatilah firman itu dan apa yang bisa kami dengar dan bisa kami laksanakan dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga kami dalam pekerjaan kami yang kami berada. Berkati juga untuk pemuda yang jauh dari kami dan keluarga kami Tuhan. Terpuji namamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Demikianlah ibadah kita. Jadi untuk pemuda-pemuda yang dimanapun berada, tetap jaga kesehatannya, tetap ikuti peraturan dari pemerintah, tetap jaga pola makannya, dan kalau bisa tetap di rumah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.